Shalom untuk Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai khotbah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi satu lagu berjudul Ku Nyanyi. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Ya, untuk mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia serta penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat menghirup lepas kehidupan yang begitu melimpah. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan masih bisa memperjumpakan kami hingga pada saat ini, meskipun via Google Meet Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja di atas hamba Tuhan, sekiranya Dia bisa memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati Bapak dosen, berkati teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya dari firman Tuhan ini Tuhan, kami dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi Bapak dosen serta teman-teman sekalian, nats khotbah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 25. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 15 begini firman Tuhan. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli.
Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan ditusukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang tidak dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambil dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahunnya ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukankah kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang lain yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman, serta Bapak dosen yang dikasihi oleh Tuhan. Pada peribadahan kali ini, sebelum mulai khotbah kita, saya memperkenalkan diri saya. Saya Immanuel Efraim Putra Bangun, mahasiswa Teologi STT Abdi Sabda Medan, semester 6, kelas 3B, dan pada saat ini saya berdiri di sini untuk berkhotbah dalam rangka praktek mata kuliah homiletika 2. Jadi, teman-teman serta Bapak dosen kasih Tuhan, tema kita yang saya ambil pada hari ini adalah didikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita yang ada di tempat ini, baik Bapak dosen, baik teman-teman sekalian, pasti pernah merasakan yang namanya pendidikan, baik dari akademik SMP, SD, SMA, baik dari sekolah minggu maupun dari orang tua kita sekalipun, seperti itu kira-kira. Jadi
teman-teman serta Bapak dosen, pendidikan yang kita dapatkan baik dari sekolah minggu, baik dari guru-guru kita, baik dari orang tua kita, pasti adalah hal yang baik. Tidak mungkin seorang guru, seorang orang tua mengajarkan hal yang tidak baik kepada kita, anak-anaknya yang diajarinya. Jadi perlu kita tahu, sama seperti nats kita pada pagi hari ini, bagaimana memberitahu kita bagaimana pendidikan itu yang diajarkan dalam keluarga Imam Eli dan juga keluarga Hana. Jadi seperti yang diajarkan dalam Alkitab tadi, keluarga ini mengerjakan kebaikan, dan kebaikan itu harus dimulai dari diri kita. Seperti itu. Jadi teman-teman serta Bapak dosen yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini secara sederhana akan membahas tentang tipe atau sikap orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Namun jika kita memang berbicara soal cara mendidik anak, mungkin terkhusus saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, beberapa dari kita masih belum bisa mendidik anak seperti itu kira-kira, karena memang kita belum mempunyai anak seperti itu. Tetapi karena ini merupakan firman Tuhan, maka sudah jelas bahwa Tuhan mempunyai tujuan, yaitu memberikan teguran, nasihat, dan juga pengetahuan kepada kita yang mungkin sudah punya anak maupun yang belum mempunyai anak, bagaimana cara mendidik anak itu dengan baik. Seperti itu. Jadi berbeda dengan sosok Hana dan juga Elkana yang menyerahkan mengurus Samuel. Jadi ada situasi yang terjadi dalam kehidupan keluarga Imam Eli, yakni anak-anaknya tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak menghormati kurban persembahan bagi Tuhan. Mereka dikatakan dursila atau buruk kelakuannya atau jahat. Di dalam ayat 12 bisa kita lihat. Jadi mereka tidak mengindahkan batas-batas hak seorang imam. Seperti itu. Sebab mereka tidak hanya meminta bagian yang seharusnya menjadi milik si pemberi persembahan, tetapi dalam beberapa kasus mereka justru mengambil bagian yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Jadi ayat 12, mereka suka melakukan kejahatan untuk memperoleh kehendak mereka. Mereka tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan, teman-teman. Dan juga mereka tidak menghormati lagi kekudusan tempat ibadah dengan mengambil persembahan, korban bakaran, seperti itu. Jadi seperti anak-anak Hana dan juga Elkana tadi, yakni tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan di ayat 22. Jadi kita yang ada di tempat ini pada saat ini, apakah kita akan menyalahkan Imam Eli selaku orang tua? Seperti itu. Kejahatan mereka ternyata sampai juga ke telinga ayah mereka, yaitu Imam Eli. Mereka melakukan kejahatan dengan sengaja, sebab pada hal sebagai imam tidak mungkin mereka tidak mengetahui hukum Tuhan tentang hal itu. Mereka sudah tidak mempunyai rasa malu sedikit pun. Mereka dengan mudahnya mengambil korban bakaran. Mereka dengan mudahnya memakan apa yang bukan haknya. Bahkan hak Tuhan pun dimakannya. Seperti itu. Jadi mereka melakukan kejahatan dengan segala sebab. Padahal sebagai imam tidak mungkin mereka tidak mengetahui hukum Tuhan tentang hal itu.
Mereka sudah tidak mempunyai rasa malu sedikit pun untuk berbuat dosa. Kondisi yang demikian sangat meresahkan bangsa Israel. Tuhan menjaga Samuel tetap murni di tengah lingkungan yang sangat cemar. Artinya Tuhan menyatakan pemeliharaan dan penyertaannya bagi Samuel yang melayani Tuhan. Sejak masa kanak-kanak, sehingga Samuel tidak tertarik atau tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak surut dan kehendak Tuhan. Seperti itu. Jadi oleh anak-anak Imam Eli, alasan Samuel tidak bercemar perilakunya karena orang tua dari Samuel mengasihi dan juga mendoakan anaknya setiap saat. Jadi Bapak dosen serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan yang bisa kita dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah sebuah karunia Tuhan yang membahagiakan. Tetapi apabila orang tua salah mendidik anak, bukan hanya memberontak terhadap orang tua, tetapi dia akan menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan. Mendidik anak berhubungan dengan kedisiplinan. Mendidik berarti mengajar atau mengajarkan atau menunjukkan atau memperlihatkan dan tidak ada seorang pun yang mengizinkan anaknya bertumbuh menjadi pemberontak. Sebab bila anak memberontak ataupun melakukan kejahatan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh anak itu sendiri, tetapi akan mendatangkan citra buruk bagi orang tua, bagi keluarga, serta akan mendatangkan murka dari Tuhan. Kita juga perlu belajar dari sikap Hana dan juga Elkana yang memperlihatkan bahwa cara terbaik di dalam proses mendidik anak bukan hanya menyediakan apa yang diperlukan anak di dalam keluarga, menunjang, menopang anak dalam harapan dan juga keinginan serta cita-citanya juga harus kita dukung, kita topang. Karena mereka menyebutkan Elkan dan juga Hana menyebut anak-anaknya di dalam doa. Apalagi kita nanti jika sebagai orang tua, bagaimana kita harus selalu mendoakan anak kita. Kita sebagai anak harus kita mendoakan orang tua kita, dan kita nanti ketika menjadi orang tua, kita harus mendoakan anak-anak kita. Jadi teman-teman serta Bapak dosen yang terkasih, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekiranya kedepannya kita bisa lebih saling mengasihi, terkhusus mungkin yang sudah berkeluarga mengasihi anak-anaknya, dan kita yang menjadi anak bisa mengasihi orang tua kita supaya orang tua kita pun mengasihi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Sebentar dari Tuhan kami telah selesai mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mendidik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami, kegiatan peribadahan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja serta berotoritas di tangan kami pribadi. Ini doa kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.